Pada pagi hari, Novi membuang sampah di tempat sampah, tetapi Tia lewat sambil membuang sampah sembarangan. Loh, ya, kok kamu buang sampah di sini sih? Kan ada tempat sampah. Novi dong sama sedikit dong, nggak apa-apa lah. Kalau semuanya berpikir kayak gini, bagaimana kampus kita mau bersih? Kita harus bertanggung jawab dong sebagai warga negara. Novi adalah mahasiswa yang selalu melakukan hal kecil untuk menunjukkan tanggung jawabnya sebagai warga negara, seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak mudah percaya berita hoaks. Temannya Tia awalnya tidak peduli, tetapi akhirnya terinspirasi oleh sikap Novi. Makasih ya, Nov. Mulai sekarang aku udah ngerti. Aku juga mau ikut jaga kebersihan dan cek kebenarannya dulu sebelum nge-share. Ya betul sekali, Tia. Jadi sebelum kita mulai dari hal kecil ini, seperti kita cek berita dulu sebelum kita share, terus kita menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, itu dari hal kecil ini sudah sangat berarti sekali untuk negara kita. Di tengah arus informasi yang deras, mahasiswa ditantang untuk bijak memilah mana yang fakta dan mana yang palsu. Pak Budi mengingatkan pentingnya berpikir kritis. Sementara Tia mencerminkan keresahan banyak orang saat menghadapi informasi simpang siur. Novi pun menegaskan bahwa memeriksa kebenaran sebelum membagikan adalah wujud tanggung jawab moral di era digital. Ketiganya saling melengkapi, menegaskan bahwa literasi digital adalah kunci utama untuk melawan hoaks. Bapak akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara berkegiatan yang bertanggung jawab, seperti mahasiswa yang selalu melakukan hal kecil untuk menunjukkan tanggung jawabnya, tentunya sebagai warga negara, seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak mudah percaya berita hoax seperti itu. Bagaimana? Tia mau berpendapat, Pak, di sini. Oh iya, Pak. Tapi Pak, kadang susah bedain yang benar sama yang hoax, Pak. Tapi kan tidak, kita bisa cek dulu sebelum kita share. Kita bisa cek supaya kita jangan langsung percaya. Kalau kita cek, kita cari tahu hasilnya, pasti kita akan menemukan kebenarannya sebelum kita share. Karena kita sebagai warga negara harus bertanggung jawab. Jangan sampai kita share kepada orang lain juga akan membuat hal-hal yang tidak dikehendaki, tidak masuk akal. Itu akan berpengaruh juga kepada bagaimana mereka menjalankan tugas dan wewenang mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Itu aja, Pak. Oh, benar sekali, Novi. Sebagai mahasiswa itu harus pintar memilih berpikir begitu. Ya. Tanggung jawab sebagai warga negara dimulai dari hal kecil yang kita lakukan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara tidak selalu harus berupa tindakan besar atau monumental. Justru, sikap dan kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan menjaga keharmonisan masyarakat. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, menghormati aturan lalu lintas, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta bersikap jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari merupakan bentuk nyata tanggung jawab kita. Selain itu, dalam era digital seperti sekarang, tanggung jawab warga negara juga berarti bijak dalam menggunakan media sosial, seperti tidak menyebarkan informasi palsu atau hoaks dan menghargai perbedaan pendapat. Semua tindakan kecil ini jika dilakukan secara konsisten oleh banyak orang akan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. Dengan kata lain, melalui hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari, kita sebenarnya sedang berkontribusi pada kemajuan dan kebaikan negara secara keseluruhan. Karena negara dibangun dari individu-individu yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya, maka memulai dari hal kecil adalah langkah awal yang sangat berarti. Baik, jadi sampai sini saja materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Iya.